Ini hewan kata ulama dilarang untuk dipelihara, memang nggak boleh. Dan secara khusus yang dilarang adalah anjing, secara khusus. Jadi secara global semua yang dilarang makan dagingnya kecuali kucing. Kucing tadi makruh ya, karena ada Abu Hurairah pelihara. Ada yang haram. Haram ini semua yang dilarang makan, baik hewan udara ya, yang menyerang dengan pelatuknya kayak burung elang dan seterusnya. Kemudian yang mencengkram, yang bertaring, mencengkram itu seperti kelelawar, itu kan. Kemudian yang menyerang dengan pelatuknya, menyerang dengan taringnya seperti hewan-hewan yang buas ya umumnya. Ini semua dianjurkan, tidak boleh. Tapi secara khusus pengharaman lebih fokus kepada anjing. Apalagi ya ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, rumah yang di dalamnya ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat. Khusus disebutin anjing. Anjing kan gitu. Kalau menjilat kata Nabi SAW, piring kalian cucilah, gitu kan? Disuruh cuci 7 kali dengan tanah, 1 kali 7 kali dengan 7 kali dengan 6 kali dengan 1 kali dengan tanah, 1 kali dengan tanah dan 6 kali dengan air. 1 kali saja tanahnya ngilangin bakterinya, setelahnya disiram dengan 6 kali air, gitu kan? Itu cuma anjing. Bagaimana kalau kucing yang menjilat? Nggak pernah ada riwayat menjelaskan kita disuruh bersihin begitu. Secara khusus tuh, kan gitu. Tidak boleh di sini memelihara anjing karena masalah larangan tidak masuk malaikat di rumah. Kemudian juga kalau dia menjilat maka wajib dicuci 7 kali, 1 kali dengan tanah, 6 kali dengan air, gitu kan? Itu saking pentingnya untuk dijauhi. Bahkan Nabi SAW menjelaskan seringkali syaitan itu menjelma menjadi anjing. Dalam sabda beliau, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kalau kalian melihat anjing yang polos hitam semua nggak ada warna lain, bunuhlah, kata Nabi SAW, karena itu jelmahan syaitan. Kalau polos semua hitam ya, tapi kalau masih ada bintik-bintiknya ya lain. Sedikit di sini saya tambahkan hukum dalam masalah anjing. Abu Hanifah rahimahullah mengeluarkan sebuah hukum di sini. Beliau mengatakan anjing haram, nggak boleh dipelihara, tidak boleh apalagi diternakan. Kecuali dia bilang hewan untuk anjing untuk berburu, beliau bilang. Jadi jumhur ulama, Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad mengatakan tidak boleh anjing mutlak, nggak boleh orang Muslim interaksi sama anjing, udah nggak ada, selesai. Nggak usah dipelihara, kalau ada biarin aja lewat, sudah selesai. Nggak usah dipelihara secara khusus, dia jilat sama dia jadi najis. Apalagi subhanallah ada orang yang ciuman sama anjing, ada yang tidur sama anjing, la haula wala quwata illa billah. Jelas nggak boleh, najis, gitu kan, berbakteri semuanya. Dan Abu Hanifah mengatakan kecuali anjing berburu. Karena ada sabda Nabi SAW, mohon maaf bukan sabda Nabi, ada ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka madza uhilla lahum, qul uhilla lakumut tayyibat, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah, innallaha sari'ul hisab. Kurang lebih artinya, ditanyakan kepada Muhammad apa yang dihalalkan ya untuk kalian, untuk mereka, katakanlah dihalalkan semua yang baik-baik yang telah Allah halalkan, dan juga apa yang ditangkap oleh anjing buruhan kalian, gitu kan. Jadi orang muslim boleh menggunakan anjing dalam ayat ini untuk berburu. Misal kita memanah atau menembak ya, membidik, kemudian kita mengatakan bismillah pada saat membidik, lalu jatuhlah bebek misalnya, atau kita menembak rusa, membaca bismillah, kemudian anjing buruan itu mengejar lalu menahan hewan tersebut, maka ini tetap halal. Allah mengatakan, dan apa yang ditangkap oleh anjing buruan kalian, gitu kan. Kalau kalian pada saat melepas sudah membaca bismillah, gitu kan, jadi boleh saja. Dan kalau dia menggigit bagian lehernya misalnya, maka bagian leher dipotong dan dikasih kepada dia, gitu kan, dikasih kepada dia. Intinya ayat ini menjelaskan boleh menggunakan tenaga anjing buruan. Biasanya anjing berburu itu memang agak beda ya, bulunya agak tipis sekali melengket di badannya, jadi memang agak ramping anjing itu, dan biasanya bintik hitam putih, memang itu digunakan untuk berburu. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan ini boleh diperjualbelikan oleh seorang muslim dengan niat hanya boleh hanya
menjual anjing ini karena muslim boleh memakainya dan agar seorang muslim tidak transaksi dengan non muslim. Ini kata beliau rahimahullah. Ini sebuah tambahan saja informasi dalam masalah anjing, tapi memang ini secara khusus tidak dibolehkan. Dalam sabda lain kata Nabi SAW, rumah yang ada patungnya, rumah yang ada gambar ya hidupnya, maksudnya di sini adalah lukisan yang berjiwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun malaikat dan jin, ini semua, dan ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Pernah Nabi SAW melewati ya, rumah seorang sahabat dan di depan rumahnya ada anjing, maka beliau tidak jadi masuk rumah tersebut. Lalu akhirnya sahabat itu bertanya, kata Nabi SAW, sungguhnya di depan rumahmu tadi ada anjing dan itu yang menyebabkan ya, sahabatnya tidak pelihara sebenarnya anjing itu, lewat terus duduk di depan rumahnya. Maka Nabi SAW tidak mau masuk rumah itu sampai anjing itu diusir, Allahu alam. Jadi ini hewan yang diharamkan untuk dipelihara, diharamkan. Jadi kalaupun kita mau alihkan ke hewan, maka boleh, tapi hewan-hewan tadi, ada hewan yang terbaik tadi kambing dan domba, ada hewan yang sifatnya sunnah, ada hewan yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja, semua yang boleh dikonsumsi dagingnya. Ada yang makruh tadi kucing, dan ada yang haram, semua yang dilarang untuk dikonsumsi dagingnya, termasuk babi, termasuk yang lain-lain semua itu, ya kan yang tadi, dan puncaknya adalah anjing itu sendiri. Baik,